bersama berpegang tani menatap masa depan penuh cita. Hijau bertumbuh, menghijaukan pikiran, menumbuhkan tindakan. Hai sahabat hijau yang ada di rumah, jumpa lagi dengan kami di podcast Hijau Bertumbuh. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang sangat menarik sekali, tentunya masih di bidang pertanian, tapi tidak hanya di bidang pertanian. Bidang apa lagi itu? Nah, kali ini kita akan merambah sedikit ke tetangga sebelah terkait dengan kehutanan. Kehutanan. Iya. Kehutanan. Ya, memang kelestarian alam itu Betul. harus kita jaga mulai sekarang, jangan ditunda-tunda. Iya, harus saat ini. Kalau tidak saat ini, kapan lagi? Kapan lagi? Haruslah sekarang. Tentunya kita di sini tidak akan sendiri. Kita bersama dari teman-teman dari kelompok Tani Anugerah Desa Pagerjo, Kecamatan Kertek. Betul. Kita bersama dengan Pak Musleh dan Pak Sutaat. Sutaat. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Musleh, Pak Taat? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Mendung-mendung kayak gini, suasananya syahdu sekali. Apakah berpengaruh di kondisi badan? Yang jelas sejuk, Mbak. Sejuk. Sejuk ya. Walaupun mendung, dingin, Sejuk. dan tentunya pikirannya itu juga sejuk, ora panas, Bro. Ya sejuk itu Oh. seger, lebih ke segar, iya. fresh pikirannya itu ya. Oke. Monggo Pak Musleh atau Pak Taat dulu untuk memperkenalkan diri ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslih dari kelompok Tani Anugerah. Kebetulan dari kami juga merangkap ke kepengurusan LMDH Pagerjo sebagai lembaga masyarakat desa hutan. Mungkin perkenalan saya, nanti dari Mas Taat Riyadi juga sebagai anggota kelompok Tani Anugerah juga, dan juga merangkap juga masuk ke dalam Pokja Tanaman Keras Struktural dalam LMDH Dusun Pagerotan Desa Pagerjo. Oh gitu, berarti selain di bidang pertanian ikut kelompok tani, juga di LMDH. mengelola LMDH. Jadi memang harus bersinergi ya. Betul. Nah, terus ini kan gini, di sini kan ada namanya Gunung Watu ya. Iya, Gunung Gunung Watu. Watu. Nah, ini kita dengar-dengar itu di sana ada reboisasi ya, Lah itu saya pengen tahu, yang ide pertama untuk ada reboisasi di Gunung Watu itu siapa? Nah, kebetulan tahun kemarin itu pertemuan di kelompok, terus kita kerjasama dengan kepengurusan LMDH juga. Itu tentang membahas kelestarian hutan yang bersifat kedepannya agar menjadi agrowisata. Tapi di kami memilih penanaman alpukat yang varietasnya khas asli Meksiko begitu. Wah, asli Meksiko. Jadi dari musyawarah terus tercetuslah ide untuk reboisasi. Nah, ini yang direboisasikan Gunung Watu ya? Gunung Watunya. Kondisi saat itu udah mulai belum sini reboisasinya? Sudah mulai. Sudah hampir 1.000 batang. Oh. Kalau dulunya gundul atau gimana, atau tanaman kerasnya, tanaman besarnya sedikit atau gimana? Dulunya tanaman liar juga, tapi tahun berapa itu ada reboisasi juga. Kalau menurut bahasa sini itu tanaman kaliandra ya, kaliandra dan kasia. Program LMDH waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, dari pemuda-muda kepinginnya yang lebih berproduktif agar reboisasinya juga dapat, terus untuk penanggulangannya juga dapat, terus bisa bermanfaat untuk masyarakat juga. Terus dipilihlah sepakat untuk tanamannya itu alpukat. Jadi kalau di Gunung Watu ini dilakukan reboisasi, itu posisi sekarang itu di Gunung Watu tanaman besarnya masih banyak atau sedikit sih? Untuk tanamannya kebetulan kalau tidak salah 97 pernah terbakar juga. Dari tahun 88 dan 97 itu kan
Gunung Watu terbakar habis. berulang kali terbakar. Itu salah satunya latar belakangnya kenapa dilakukan reboisasi. Iya. Pernah terbakar berarti kan tanaman kerasnya atau yang Habis, ya. besar-besar Habis. Terus mau dilakukan reboisasi dengan alpukat. Ya bagus lah. Jadi saya kan ini kan namanya kan Gunung Watu ya. Bayangannya di sana banyak sekali batu-batunya. Terus apakah tumbuh apa gimana gitu? Memang itu tumbuh secara alami. Oh gitu. Dan ya intinya tahu-tahu tahun 97 ada reboisasi juga. Baru saya sampaikan itu ada program penanaman kaliandra kalau bahasa sini ya, dan juga kasia. Itu di programnya untuk semua warga diwajibkan untuk menanam. Gitu. Berarti kan walaupun namanya Gunung Watu banyak batu-batunya tapi tanamannya masih bisa untuk tumbuh gitu ya. Ya. Nah, terus kenapa milih alpukat? Tentunya kan masyarakat punya alasan ini. Kok alpukat yang dipilih? Berarti dengan banyak alasan ini. Kenapa terpilih alpukat tidak tanaman yang lain? Kenapa? Musli atau Pak Taat bisa menjawab? Ya, untuk tanaman alpukat kita selalu bukan studi banding ya. Kita selalu memperhitungkan satu manfaatnya. Ketika kita bicara tentang manfaat tanaman keras, kita jangan hanya melihat tanaman keras bisa tumbuh, tapi manfaat masyarakat tidak bisa ada manfaat secara ekonomi. Kenapa kita pilih tanaman alpukat khas, khususnya khas yang varietas paling tinggi? Satu, meningkatkan faktor ekonomi. Dan ketika nanti kelompok yang mengelola atau LPDAD itu kan nanti ada nilai plusnya juga. Di sisi lain, keuntungan untuk penyerapan air dan juga untuk penghijauan, saya kira dengan yang sudah ada dan yang sudah tumbuh di sini itu sangat bagus. Karena tanaman alpukat itu di samping keras juga daunnya banyak dan juga pengakarannya sangat banyak ya, pengakarannya untuk menahan ataupun menyerap sumber mata air serapan air. Karena sifatnya akar bahasanya apa? Tunggang. Serabut atau tunggang? Tunggang ya. Kalau serabut kan seperti kelapa ya. Akarnya tunggang. Itu memang kuat untuk struktur tanahnya kan bisa kuat. Jadi untuk reboisasi insya Allah lebih cocok, sangat cocok. Berarti itu kalau sama tanaman beringin ya itu kan bisa untuk cadangan air juga. Ya. Itu berarti untuk alpukat juga termasuk sangat bagus kalau alpukat di sini. Kan tadi saya katakan dua manfaat lah untuk kalau beringin kan hanya untuk menahan saking rindangnya. Tapi kalau untuk alpukat kan di samping rindang itu dari kelompok tani pun ataupun pengelola di situ kan nanti ambil hasilnya. Jadi kita merawat juga ada hasilnya. Iya betul. Terus nanti kalau jalan-jalan ke Gunung Watu, ada alpukat yang matang. Nah makanya. Pas posisi nggak bawa bekal nih, langsung bisa dimakan. Tapi kita mengalami dua apa ya istilahnya, dua kemungkinan. Apa itu? Satu, menjaga ekosistem. Kan di situ banyak sekali hewan-hewan liar, di sisi lain ada landak, ada yang memakan buah-buahan. Tapi kita sudah prioritaskan perhitungannya nanti. Ketika nanti tumbuh, alpukatnya nanti bisa dimakan. Ada landak, ada tupai, ada lain sebagainya di situ. Monyet-monyet ada di situ. Sementara tidak ada. Belum ada. Jangan sampai ada. Tidak sampai ada. Akan tadi memang hewannya banyak. Berarti ya monyet belum ada. Kita menjaga keseimbangan ekosistem, jangan hanya tumbuhannya yang hidup, tapi juga di situ ada ekosistem hewan-hewan juga nanti ikut hidup, dan itu sebagai sumber makanan juga untuk hewan-hewan nantinya. Iya, berarti itu nanti untuk ketahanan pangan manusianya dan hewannya nah, juga. Hewannya. Itu dua-duanya dapat semua kan? Iya. Menarik sekali ya untuk tanaman alpukat di Gunung Watu. Karena kita biasanya seringnya kalau dengar reboisasi itu ya tanaman kerasnya
yang hanya untuk ya tanaman tok Jati, gitu ya, ya, tidak jati untuk atau yang berbuah. Nggak ada buahnya. Sepertinya gini Mbak, Mm-mm. kan sepertinya kalau nggak salah berdasarkan cerita orang dahulu itu sebenarnya namanya Gunung Terancang Kensono. Hmm, Terancang itu artinya kalau zaman mode apa? Mode Sansakrola. peperangan itu kan beteng. Nah, Terancang. Kencono, ya, Oh. Kencono itu Mas. Mungkin filosofinya di situ. Mungkin ke depan kalau alpukat khas ini bisa berhasil, mungkin sesuai dengan filosofinya. Karena alpukat khas itu kalau tidak salah itu produksinya produk impor ya. Impor Impor. dan nilai Ekspor. jualnya Ekspor. ekspor nilai jualnya sangat Nah, ini dia tadi. menjanjikan. Sudah ditentukan tanamannya alpukat. Terus dari tadi disebutkan varietasnya khas. Khas ya. Keunggulan dari varietas lain Ya apa kok memang dipilih karena khas? di sini hanya alpukat khas. MDP-nya Kalau menurut paling cocok. saya yang paling cocok. Oh, yang Karena paling cocok kesesuaian lahannya. MDP. minimal kan 1.200 mdpl kan. Ya. Nah, kebetulan di sini di lahan pegunungan sini lebih dari 1.200. Jadi varietas yang paling cocok itu memang alpukat Memang khas. Khas. Komoditas ekspor harganya juga lebih Lumayan tinggi dari lebih komoditas tinggi. lain, dari varietas lain ya. Kita pakai acuan harga internasional. Oh, ya. Bukan hanya tingkat pasar-pasar domestik. Keren Oh, ini. gitu. Kita Berarti bidikannya nanti ekspor lah. Tetap ekspor. memang sekaligus ambil yang varietas unggul yang Ya. kira-kira kedepannya itu memang harganya tinggi, yaitu untuk mengangkat ekonomi masyarakat sini juga, Mbak Bulan. Betul sekali, karena memang apa ya, planningnya mereka itu sudah panjang ya, sudah Nah. panjang. Jadi nanti bagaimana itu nanti alpukatnya untuk ekspor. Karena pasti nilai jualnya itu kan lebih Tinggi Tinggi kan. daripada uh-uh. domestik sini. Kalau menurut mentornya kalau nggak salah di harga 300. 300. Berdasarkan informasi mentornya. Oh, Itu kalau di Bali kemarin juga sempat calling juga di Bali itu kalau nggak salah itu harga kemarin 300.000 untuk grade A-nya. grade A-nya. Nah, ini kira-kira panennya sampai berapa lama ini, Pak Musli? Ini sementara dari petani sudah ada ya. Sudah ada yang Kebetulan panen di sudah. Gunung Watu ya. Yang bukan di Gunung Watu. Gunung Watu. Yang bukan di Oh, Gunung Watu ini gitu. yang sebelahan sudah Mm-mm. panen kemarin. Sudah panen. Ketika di penandatangan PKS di Magelang itu Mm. berdasarkan informasi Pak Sekdes itu sekitar 65 ya 1 kilo 65.000. 65.000. Dijual di sini aja gitu. Ya di sini itu tidak berdasarkan grid, bahasanya borongan gitu ya. Borongan. Oh, Ya. ya. Berarti alpukat itu 65. dirasa memang sangat cocok di sini. Iya. Di lahan pertanian sudah ada, Mm-mm. terus berkembang lagi ke Gunung Ke Watu Gunung untuk Watu. reboisasi. Untuk reboisasi. Sudah ada berapa pohon yang ditanam? Sementara 1.000-an. 1000-an. 1000. Ini udah ada persiapan bibit 3.000 lagi. 3.000 lagi. Insya Allah nanti tahun-tahun ini selesai. Kalau yang itu yang sudah tertanam itu udah umur berapa sekarang? Sekitar 6 bulan. 6 6 bulan. bulan. 6 Sudah bulan. 6 bulan. Perkiraan untuk petik pertama berapa tahun tuh kalau alpukat itu di ketinggian di atas 1200? Estimasi 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun insya Allah sudah berpetik. Ya tergantung nanti perawatan juga. Mudah-mudahan nanti kesemangatan semangat semua untuk menggapai cita-cita. Bahasa cita-cita itu jangan hanya kita menanam, Ya. tapi berharap untuk berbuah. Kan Tentunya mungkin untuk berbuah itu harus ada yang ada namanya perawatan. Iya. Setelah nanti perawatan, insya Allah 3 tahun dengan perawatan yang maksimal kita sudah bisa menikmati hasilnya. Iya. Hmm, Tadi ya. kan apa diceritakan bahwa bibitnya itu sudah 1000 dan 1000. pengen nambah lagi. Nambah lagi. Nambah lagi. Berapa? 3.000. 3.000 Nah, lagi. 3.000. tentunya bayangan saya itu berarti lokasinya luas banget ya. Itu kira-kira berapa hektar? Kalau kemarin penandatangan PKS itu 7 hektar. Oh, 7 hektar. 7 hektar. Tapi untuk luas lahannya sekitar 82 hektar. Semua di Gunung Gunung Watu itu Gunung Watu. 22 hektar. 82 82 hektar, tapi untuk perizinan sementara baru 7 hektar. Ya itu ya, kerjasama atau bagi hasil dengan Perhutani. LMDA. LMP. LMDA dengan perhutani.
Terus untuk pemeliharaannya sendiri sekarang posisinya 6 bulan itu udah tinggi ya. Kalau yang 50 pohon kita ambil yang sekitar 2 meter, 2 50 meteran. pohon. 50 pohon. 50 pohon. 100-nya, 100 pohon. 100 pohon, 100 2 pohon 2 meteran. meter yang 250. Ya pakai rata-rata 300. 1 meteran lebih lah. 1 meter 200. Kita mencoba yang 2 meter itu 100 pohon. 100 pohon. Berarti kalau sudah 2 meter ya nggak sampai 3 tahun. Insya Allah mungkin ya. enggak sampai. Yang itu. Karena faktor tanahnya di situ sangat luar biasa. Hmm. Satu, kita nggak pakai pupuk kimia, humus yang ada di situ. Kata Pak PPL-nya kemarin bilang, wah ini sangat bagus karena ada Pak Andi bilang ya, ada unsur apa itu namanya? Asam huma dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk tanaman keras ataupun tanaman lunak. Walaupun namanya Gunung Watu, Gunung ya. Watu. Bayangan orang kan pasti seperti saya, Gunung Watu itu Di sini ya, Watu. terus tandus, ternyata di situ malah subur, ya. sangat subur. Ya kan endapan itu, Pak. Endapan dari pepohonan daun-daunnya Kering mengendap di situ udah berapa puluh tahun kan. Iya. Dan pernah Bukan berapa terbakar puluh tahun, juga, kan? berapa ratus tahun. Berapa ratus tahun. tahun di 100 tahun. situ. Ya. Nah ini untuk perawatannya sendiri sementara ini apa ya, bareng-bareng apa gimana, setiap berapa lama sekali untuk perawatan tanaman itu? Untuk Kita perawatan kita pakai 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali kita lihat nanti ada kurang dan lebihnya kita tahu terus. Karena itu kan bukan apa ya, kita khusus di situ, kita ada pertanian juga untuk ladang kita masing-masing dan Ya. kita ambil 1 minggu sekali untuk merawat tanaman alpukat itu. Yang ada di Gunung Watu, ya. Menunggu 3 tahun Pak, kan menunggu 3 tahun kalau kita fokus di situ. Iya. Nah nanti di rumah kayak apa? Makanya kita bahasanya kapiran. kapiran seperti itu. Ngomong-ngomong masalah namanya gunung, Mbak Wulan. Ya. Kalau masalah gunung kan sekarang memang banyaklah pendakian. Untuk Gunung Watu sendiri, apa udah dibuka jalur pendakiannya? Belum. Tuh, Kita baru proses buat satu. Untuk izin resminya kita tunggu dari atas gitu. kalau yang sudah seperti yang di belakang kita Nah, kan basecamp basecamp Gunung Gunung Lemah. Lemah. Ya, itu berdampingan sama Gunung Watu. Ya, Iya ya. sebenarnya Gunung Lemah itu masuk di Gunung Watunya sebenarnya. Oh. Berdasarkan 80 dewa hektar itu termasuk Gunung Lemah juga. Oh, gitu. Jadi nanti ya saya membayangkan itu 3 tahun ke depan. 3 tahun ke depan kan tadi Pak Muslim bilang arahnya ke agrowisata ya. Iya, ya. Agrowisata. Jadi kita ke Gunung Watu, metik-metik alpukat, terus Ya. ke Gunung Lemah. Nah, mindsetnya asik memang banget mau itu. seperti itu, tapi entah nanti terjadinya kita ya istilahnya cari dukungan lah, Ya. Iya. dukungan dari semua pihak untuk mensukseskan gerakan kita ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala nantinya. Amin. Kita Amin. bantu mendoakan ya Mbak Wulan. Semuanya lancar sampai Amin, tujuannya amin. tercapai itu. Kan ikut seneng kelompok tani, ternyata bukan hanya di pertaniannya tapi mereka peduli di lingkungan Lingkungan. juga. Di kelestarian alam mereka peduli sekali. Iya. Karena memang alam ini ya harus memang dijaga, Mbak. Kalau Iya. nggak dijaga siapa yang mau menjaga kan gitu. Balance, keseimbangan ya Mas. Iya. Nek alami bagus, otomatis kita nanti nilai ekonomisnya juga bagus. Karena saya lahir tahun berapa ya? Kita lahir tahun berapa? Ya, Sekitar di angka tahun 80 90-an kita ini. Mm-mm. Kita melihat dari Gunung Watu itu mulai dari tahun yang kemarin, Ya. yang kita baru lahir, bahkan sampai kebakaran, sampai reboisasi dan lain sebagainya. Itu belum ada istilahnya kontribusi. gerakan dan kontribusi yang menanam sesuatu sing menghasilkan seperti kita ini. Kita udah berapa puluh tahun lah, setiap hari hanya menengok, wah Gunung Watu. Tapi kita telisik nilai ekonomi ini enggak ada. Paling orang cari-cari apa itu? Kayu Untuk Kayu dibakar. bakar. Nah, makanya kita sering sharing dalam pertemuan lapangan ya, dalam acara kelompok tani. Kita sering sharing bagaimana caranya kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kelangsungan
hidup segalanya. Jadi manusiane yang men urip saka kono, kewane yang men urip saka kono. Lah, disitulah kita mencetuskan gerakan penanaman pohon yang bermanfaat. Karena pertanian di sini tuh nggak menentu. Saya katakan tadi, nek nandur terus nang kono ora mungkin 3 tahun kita membutuhkan modal yang sangat besar. Betul. Ngomah kudu dikai nafkahi. Ya, harus. Sedangkan kita di situ selama 3 tahun belum ada apa-apanya kan kita bingung. Makanya kita lahan kita oke, kita kerjakan semaksimal mungkin dan ini untuk bahasanya wong biyen apa, Pak? Celengan. Disitulah. Tabungan ya. Tabungan untuk masa depan. Memang kita harus hidup berdampingan dengan alam agar seimbang dan lestari. Nah ini kan tadi kan untuk bibit alpukat sendiri itu kan banyak ya. Kalau kita rupiahkan, nah kan sudah banyak nominalnya sudah banyak inilah ini. Peran pemerintah ada nggak di situ? Alhamdulillah untuk peran pemerintah belum ada. Belum ada. Kita mandiri. Sebanyak itu 1.000 plus rencana 3.000. 3.000 dari kelompok tani atau masyarakat? Enggak, kita dari kelompok tani. Dari uang saku sendiri. Dari uang saku sendiri. Kita kumpulkan. Oh gitu. Ini kita target berarti berapa 7 hektar. Sudah kalikan 400. 250 katakan. 250 kali 7. 1.000 lebih lah, 2000-an lah lebih lah. Bahkan kita target 7.000. Untuk harga satu bibit itu 35.000. Ada yang kemarin ini beli 250. Yang sudah besar itu ya. Saking pingin cepet panen. Pengen cepet ngerasain alpukat ya, Gunung Batu. Luar biasa sekali ini, berarti memang kepeduliannya itu benar-benar dari hati. Dari hati. Karena rela untuk ibaratnya ngurangi pawone untuk melestarikan yang ada di sini. Gunung Batu. Ya kita bangunlah rasa kesadaran. Ya untuk khususnya untuk para generasi yang akan datang kan. Ya. Kalau tidak dimulai dari sekarang tidak ada yang ngawiti lah bahasanya. Ya kedepannya tidak diteruskan kan, mau seperti ini terus. Insya Allah kalau kita sudah memulai dan berikan contoh untuk generasi-generasi yang akan datang kan, ini kedepannya bisa lebih bermanfaat untuk pelestarian alam, khususnya di Bagerjo ini. Kalau tidak ada gerakan ya otomatis ya generasi yang akan datang intinya bahasa ngeriki gembeng lah. Gembeng itu bahasanya apa ya? Malas. Gembeng malas. Gembeng itu malas. Pengennya instan. Tahunya saya gembeng itu kalau bahasa saya nangisan. Cengeng itu gembeng. Di sini pemalas. Kapan-kapan tetap kita ke Gunung Watu, Mbak Bulan. Iya, harus. Ya apa kan? Jadi harus ekspor sana juga. Kita kesananya jangan pas panen aja. Nah, iya. Oh, berarti sebelum panen kita. Sebelum panen. Syukur ikut jenengan nanti tahu prosesnya, nikmat. Ya, ketika nanti 3 tahun yang akan datang, jenengan kesini lagi ngerti petike, walah nyombian melu ya. Kayak dhisik tandurannya aku. Nah, seperti itu. Nanam toh. Ya mudah-mudahan ke depan sesuai dengan filosof orang zaman dahulu, terancang ke sono bukan berarti harus emas kan. Ya. Ternyata emas itu hanya sebuah filosofi. Tapi ke depannya walaupun itu sebuah tanaman tapi bisa sesuai menghasilkan dengan emas. Seperti emas gitu. Kalau memang dilihat dari harganya mungkin ya memang emas beneran Mas lu. Iya, wow harga alpukat segitu. Iya. Bahkan ada yang 1 juta juga Mas. Grade A-nya itu. Kita sudah ada rekanan PT juga. Kita sudah ada rekanan eksportir juga. Cuman MOU-nan udah ya? MOU udah ada MOU-nan sama PT. Tidak asal tanam, iya. Alpukat itu memang sudah dipilih varietasnya. Wah, pokoknya udah lengkap lah ini. Sampai ke pemasarannya besok 3 tahun sudah. Ke depan itu memang sudah dirancang ya. Berarti kan planningnya mereka memang sudah dari 0 sampai ke Z-nya. Iya, dari A sampai Z sudah dari A sampai sudah dirancang, sudah direncanakan dengan baik. Nah ini
apa namanya, selama penanaman di Gunung Watu ada nggak kendala tersendiri gitu? Kendala tidak ada. Kendala tidak ada. Karena memang kita diawali dari hati kan. Satu Ketika diawali diawali dari hati, yang kedua kalinya segala sesuatu kita udah diperhitungkan. Diperhitungkan mulai dari kendala apapun, alhamdulillah tidak ada karena kita sudah persiapan sepenuhnya. Memang harus dinikmati lah. Harus dinikmati. Jadi prosesnya itu memang nikmat karena di sisi lain alam, ya juga di situ banyak manfaat-manfaat yang belum digali juga kan. Banyak sekali. Nah, asiknya di situ. Ini kemarin penanaman pertama kita naik, kita terbas. Ya. Itu masih ragu karena rata-rata anak-anak yang kemarin ikut sana seumuran mereka belum pernah menginjakan Gunung Watu. Gunung Watunya, makanya takut ada ular, kayak takut ada apa. Satu hari kita paling dapat berapa hektar ya, belum ada 1 hektar. Tapi setelah 2 hari 3 hari kita sudah enjoy, kita nggak takut. Ada ular di sampingnya kita udah biasa. Nah kalau pertamanan kan kita masuk, kita udah ragu dulu. Mungkin nggak dengan geografisnya bebatuan seperti itu, kita belum pernah ke situ, dan orang-orang dulu bilang ada apa jemblongan apa Ben? Ya lubang lah, Ada lubang yang tertutup sama apa? Ranting. Takut-takut nanti kita masuk ke dalam, nggak tahu. Tapi memang ada. Ya ada, cuman kan lubang banyak. Lubang, resapan kan banyak gitu, resapan. Cuman nggak terlalu yang dibicarakan orang tua dulu kan kayak gitu. Ya. Nyantai, udah nyantai. 3 hari kita udah enjoy, udah nyantai. Udah mapan, udah tahu apa namanya ya, selanya geografisnya seperti ini, kita harus seperti ini kan. Bahkan kita ketika menyisir buat jalur pendakian gitu kan bisa menjadi jalur. Oh ternyata walaupun tak bebatuan, ketika kita dimulai dari rasa ikhlas, dinikmati, ternyata semua bisalah ininya. Karena ya intinya Tuhan tetap bahasannya ya memberkati gitu. Karena apa? Semua masyarakat pesimis. Pokoknya bahasanya orang mungkin bisa jadi jalur seperti itu. Tapi setelah kita optimis, ternyata kita bisa membuat jalur di Gunung Watu dengan lebar sekitar 4-5 meter. Itu menurut saya ya luar biasa. Prestasi pencapaian luar biasa. Karena lihat medannya seperti itu. Era sekarang bisa kerja keras gitu. Padahal kan era sekarang itu kan anak kan manja-manja. Tapi ketika dicoba untuk bisa bareng-bareng, nah ternyata bisa. Ternyata juga mereka bisa menikmatinya. Nah, saya menanggapi tantangan dengan bilang tantangannya ada nggak kendala. Tantangan yang paling pertama itu ada benar yang dikatakan Pak Musri, rasa ikhlas. Kita berpikir 3 tahun yang akan datang kan. Dari kemarin saya ngomong 3 tahun yang akan datang dari tadi. Itu sangat luar biasa Pak. Nek kita nanam lah 3 tahun mending. Tapi ketika kita buat enjoy, kita nggak berpikir tentang 3 tahun yang akan datang. Kita berpikir sementing besok selesai. Besok selesai, insya Allah 3 tahun lagi akan datang. Tapi kita bicara 3 tahun, kita tahu kan apa yang akan pernah terjadi besok, kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau kita besok berangkat lagi, insya Allah 3 tahun kita sampai. Iya, ternyata sampai hari ini udah setengah tahun. Udah setengah tahun kan. Penanaman pertama tinggal lebih 2,5 tahun lagi. Sama jenengan itu kan berarti kan hampir 9 bulan lebih ya. 9 bulan lebih. Sudah hampir setahun. Oh jenengan ikut naik ya Mas? Ya, kayaknya penanaman pertama. Besok kalau ada agenda untuk penanaman di Gunung Watu ya berkabar. Oke, siap, nanti tak kabarin. Bergabung juga ya. Saya nanti pohon yang saya tanam pengen tak tandai. Dinamai. Kasih nama siapa gitu. Karena memang menarik sekali dan tentunya tidak akan mudah untuk menggerakkan hati untuk ikut melestarikan alam. Nah ini kan yang selama ini kan hanya Pak Musleh dan Pak Taat seusianya kalau kelahiran 80-an. Saya 83 berarti ya sekitar setengah towo lah ya. Setengah towo. Lah ini berarti ada nggak generasi-generasi muda yang masih
umur 20-an lah apa 17 dan lain sebagainya Sudah. yang tertarik Ya, gitu. Nanti sudah kita diajak. briefing, kita didik. Mm-mm. Ya sudah ada lah. Sudah ada Ada. banyak banyak. Sepuluhan. Cuman nanti di anak-anak kita pun sekarang umur ya angka 14-15an ya. Mm-mm. 14-15 pun kita akan bukan hanya saya paksa untuk Ada gerakan ini. gerakan menyatu dengan alam. Iya. Karena yang untuk dukungan pemerintah sekarang apa? Program ketahanan pangan. Lah kalau anak-anak ini nggak mau ke satu ladang, dua kepedulian tentang alam dan juga pertanian, ada nggak nanti ketahanan pangan? Kan nggak ada. Iya, memang harus direncanakan. Wis mulai kono arep perang kayak ngapa nek pangane suarek wetenge warek akeh menangi Mas. Ning enggak senjatane pola kae ning nek ngelih ora bakalan menang. Lemes, Kan. lemes. mengangkat senjatanya. Mengangkat senjata sudah dari Nah, itu. itu seperti Iya, itu. betul. Karena memang itu pokok kebutuhan pokok untuk hidup manusia itu pangan. Pangan generasi katakan sekarang ada generasi Z, generasi milenial. Tapi kita bicara tentang ketahanan pangan dari zaman Pak Soeharto sampai sekarang pun pertanian adalah yang sangat luar biasa. Ya sesuai dengan namanya lah, petani penyangga tatanan negara Indonesia. Nah, Kalau seperti itu iya. ya. ya kan? Nek tani ini ambruk otomatis negara runtuh. Makanya kita mencoba memperkenalkan pada anak-anak kita tentang satu pertanian dan juga tentang kehutanan. Sambil diminum Oh, Pak Jih, Tat. Jih. Eh, Juara repot Mas, Jih. Ini kan memang dingin sekali. Dingin sekali. Saya sampai beretek ya lah, menggigil. Atau nanti mau ke Iya. sawah ladang yang udah ada Iya, penanamannya. kita nanti mencoba untuk naik lihat tanaman alpukatnya, mungkin juga kita pengen lihat tanaman alpukat yang sudah ditanam. sudah ditanaman dan sudah berbuah ada. Ya, Ada nanti ada. nanti kita jalan-jalan. Kita kasih contoh nanti yang sudah berbuah dan katanya udah dijual sama Pak Sekdesnya sini. Gitu. Oh. Sebab Kemarin juga ada yang buahnya mirip, ternyata itu khas Maluma ya kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah di sini walaupun entah program baru ternyata memang benar asli khas varietas Meksiko juga. Meksiko. Kan kemarin ada yang Maluma, kalau nggak paham-paham itu sama, bentuknya sama. Ini Mas sama Mbaknya udah pernah mencoba belum alpukat? sudah ya, Sudah. sudah memang Tekstur dan lain ya, kan udah beda. untuk rasa teksturnya itu memang lebih enak saya kira, lebih Katanya. enak, lebih apa? Pulen, Pulen, bahasanya nah. pulen, terus rasanya juga manis. Orang anyep Mbak gitu. Betul, rasanya manis, tapi memang kan ukurannya lebih Kecil. kecil. Dan kalau orang nggak tahu kan kulitnya apa ya, bergerigi. Brinte, Keriput. brinte. Ada keriputnya seperti jeruk purut. Nah, itu kalau orang nggak tahu kok alpukat Kulitnya kayak berkomedo gini. Mbak. Berarti kapan-kapan perlu di facial. Nah itu jenengan sudah merasakan. Kalau kita yang nanam belum kapan menunggu itu sangat Bisa menikmati. mendeskripsikan rasanya. Oh iya. Pak. Kalau saya pokoknya bilang khas itu enak Pulen. Kandungan minyaknya Mbak yang luar biasa. Iya. Nah ini selain tanaman alpukat, ada nggak pengen nanam yang lainnya gitu di Gunung? Sementara ini tidak. Sementara ini belum Tidak lah, memang tidak. Tidak lah ya, mungkin tidak. Mungkin paling kopi. Kopi. Iya. Itu pun masih mungkin. Fokus di alpukat Alpukatnya. dulu. Kalau kopi pun kita perlu kajian nanti. Kalau kopi kan tanamannya seperti itu, keras tapi seperti itu untuk pengakarannya. Bagus enggak untuk Iya. menahan air ataupun penyerapan air gitu. Kita sudah coba sekitar 100 bibit. 100 bibitan. Nanti hasilnya seperti apa kopinya. Kalau kopinya di Gunung Watu itu bisa luar biasa, bisa kita kembangkan. Tapi kalau rasanya hanya mirip-mirip ya mungkin Ngapain? tidak dilanjutkan lah. Tapi nanti bisa timbul apa ya, rasa kopi tersendiri karena Ya kadang mudah-mudahan. sifatnya Mudah-mudahan. kopi menyerap dari di sekitar. Sekitarnya. Nah, di sekitarnya. Sekitar, Jadi Pak. misalnya ada Ya. alpukat, ada kopi nanti kopi rasa alpukat. Alpukat. Iya. Terakhir nih Pak Kondisi. Musli sama Pak Tat.
harapannya untuk program apa reboisasi untuk kelestarian alam, harapan ke depan, cita-citanya dengan seperti apa? Mas Saad, Jenengan mohon Musli. harapan ke depan kami memang dari awal sudah bercita-cita harapan ke depan bahwa hutan kita dilestarikan oleh kita, agar ke depan anak cucu kita bisa mencetak sejarah lah. Intinya kita hanya membuat sejarah. Bisa jadi yang menikmati kan anak cucu kita yang akan datang. Ya. Seperti sekarang lah, contoh kita menikmati hari ini karena ada pejuang masa lalu juga. Termasuk juga di kawasan Pagerjo ini kan termasuk juga desa jajahan, karena memang dulu Belanda itu kan di kebun teh Bedaka memang dekat. Berarti seperti apa perjuangan orang-orang Pagerjo dulu mempertahankan desanya kan seperti itu. Iya. Kita juga sering bercermin di situ. Ketika kita tidak meneruskan perjuangan orang-orang dahulu, terus ngapain sederhana kan? Wong urip gak ngapa kan. Nah, memang kita tujuannya di situ. Iktikat paling utama kita di situ. Kita hanya mencetak sejarah. Mencetak sejarah agar dikenang oleh anak cucu Generasi kita. berikutnya. Manfaatnya buat ke depan, Manfaatnya kita untuk ya. ke depan. Pak Taat, ada yang mau disampaikan? Saya kira sama, bahwa ketika kita peduli dengan sejarah, insya Allah kita akan menjadi negara yang kuat. Bahkan pemerintahan ataupun masyarakat yang sangat kuat. Ketika anak-anak nggak tahu sejarah tentang latar belakang apapun tanah kelahiran kita, ini akan menjadi generasi yang gelap. Ya. Karena kita akan kembali lagi bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang tahu tentang menjunjung tinggi akan sejarah. Paling sederhana itu gini, Mbak. Jangan sampai menjadi turis di negerimu sendiri. Nah, itu filosofi yang sangat junjung itu. Kami tidak ingin lah, saya secara pribadi, kami tidak ingin bahwa masyarakat Pagerotan menjadi turis di tanahnya Pagerotan. sendiri. Seperti itu. Oh, Kita ingin Intinya menjadi sumber daya alam apapun yang ada di Pagerjo, intinya Pagerotan ini akan kita kelola sendiri untuk kemaslahatan generasi yang akan datang. Aca-aca nanti anak cucu kita hanya melihat, Bisa nimung nyawang. bisa nih nyawang orang iso nyanding. Oke, menarik Jadi, sekali obrolan kita pada hari ini. Nah, banyak sekali yang kita petik, kita pelajari untuk kelestarian Kelestarian alam. alam selanjutnya. Jadi bagi generasi muda, tetap jagalah alam kita, karena kita harus seimbang. Hidup itu harus seimbang antara Balance. balance Ya. antara alam dan kita sendiri. Kalau tidak kita, siapa lagi yang akan Ya, menjaga? benar. Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? lagi? Iya. Terima kasih Pak Musli, Pak Taat telah bersedia untuk di Jauh Bertumbuh. Ya. Nah, ini juga jangan lupa teman-teman yang ada di rumah, datanglah ke Pagerjo, nikmatilah alam yang ada di sini. Kita di Gunung Basecamp Gunung Lemah, tentunya di sana menarik sekali ya Pak Musli ya, pemandangannya itu bagus sekali. Silahkan aja ke sini ke Dusun Pagerotan. Ya. Desa via Pagerjo. Surodilogo. Surodilogo ya. Ya. Terima kasih. Baik, sampai di sini podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan episode yang menarik. Bye bye. Kita berlari Terima mengejar kasih. mimpi besar. Tidak ada hal yang bisa menghalang. Dengan teman-teman kita melawan arah. Jatuh bangun itu hal yang biasa. Semua rintangan jadi cerita. Pegang tanganku, jangan menyerah. Bersama kita bisa untuk terus melangkah. Semangat berjuang bersama, memegang erat impian kita bersama BPP.